Viral di media sosial, seorang pria asal kota Lok Sumawe menuai pujian dari warganet. Pria bernama T. Rizal Saputra, 34 tahun, atau yang akrab disapa Bang Pun tersebut, setia merawat sang istri yang bernama Fitri Wahyuni yang menderita kanker otak selama 4 tahun. Sosok pria ini viral setelah video dirinya merawat sang istri yang diunggah ke Instagram @pon.citra dibagikan ulang oleh pengguna sosial media. Tidak hanya merawat sang istri yang tengah sakit, dirinya juga merawat 3 orang anak yang merupakan buah cinta dirinya bersama dengan sang istri. 2 anak kembarnya kini masih berusia 1 bulan, sehingga membutuhkan perawatan yang ekstra, sedangkan anak pertamanya berusia 4 tahun. Bahkan demi merawat istri dan ketiga anaknya, Rizal pun berhenti bekerja di dinas kesehatan. Segala tindakan ia lakukan untuk merawat istrinya, mulai dari memotong kuku hingga memberikan lotion. Dalam video-video yang memperlihatkan dirinya sedang merawat sang istri dan 3 anaknya tersebut, membuat warganet terkesan padanya. Kisah Bang Pon dan Fitri ini pun sudah trending di video TikTok, Instagram, dan YouTube. Baiklah, kali ini kita sudah terhubung dengan Bang Pon atau T. Rizal Saputra yang viral di media sosial setelah memilih resign dari pekerjaan untuk merawat sang istri dan juga anak-anaknya. Baiklah, kita sapa langsung. Assalamualaikum Bang Pon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Pon, gimana suara Rini terdengar jelas ke sana? Suaranya terlalu kecil ini, Pak. Halo? Ya. Suara Rini sudah jelas? Gimana? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, Bang Pon, ini kabarnya gimana, Bang? Halo? Iya. Iya, Bang Pon apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kakak sendiri gimana? Istrinya sehat? Alhamdulillah untuk saat ini kondisinya baik ya. Baik, alhamdulillah. Anak-anak juga sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bang Pon lagi di mana? Di rumah? Di luar? Lagi di rumah. Di rumah ya. Baiklah, Bang Pon, jadi kita ini boleh nggak berbagi cerita sedikit tentang kehidupan Bang Pon, terlebih khususnya tentang kakak. Sebenarnya apa sih yang awalnya terjadi sama kakak sampai kakak akhirnya divonis kanker otak? Boleh nggak Bang dicerita sedikit? Boleh ya. Ya silahkan Bang. Ketika umur si Pocut anak pertama itu 5 bulan, ya, kakak mengeluh sakit kepala yang luar biasa. Sakit kepala sampai 6 bulan. Setelah itu Bang Pun ngecek ke rumah sakit, ya, katanya itu belum tahu kanker atau apa. Setelah cek ke rumah sakit ada sesuatu di otak kecil. Jadi kami pun panik, istri pun menangis. Ya. Setelah itu melanjutkan ngecek ke rumah sakit yang lebih besar, ya. Rumah sakit Zainal Abidin, hasilnya juga sama, ada sesuatu di otak kecil. Nah, itu tidak tahu apa, kanker atau tumor ya. Habis itu Bang Pun juga ragu, Bang Pun ngecek ke Medan, Sumatera Utara. Jadi ada sesuatu di otak kecil juga, katanya ada sesuatu, itu belum tahu apakah kanker atau tumor. Ya. Setelah pulang dari itu, Bang Pun berobat selama 2 tahun, alternatif, ya. Apapun yang dianjurkan sama teman-teman, Bang Pun jalani, kayu bajakan, benalu kupi, semua Bang Pun ada kasih untuk Fitri demi kesembuhan. Selama 2 tahun itu dia sakit parah, makanya dibedah kepalanya untuk dipasang selang otak. Setelah dipasang selang otak, 6 bulan kemudian beliau macet selangnya, jadi dibongkar lagi. Ya. 2 kali pembongkaran selang otak. Ya. Setelah itu 6 bulan kemudian sakitnya lebih parah, baru dibedah bagian belakang. Ya. Dibedah bagian belakang.
untuk pengambilan penyakitnya. Tapi karena penyakitnya udah menempel bagian batang otak, resikonya pun luar biasa ya. Jadi tidak sempat diambil penyakitnya, langsung ditutup kembali ya, karena resiko lumayan besar tanpa pemasangan tempurung bagian belakang lagi. Oke, sekian. Jadi selama kakak sakit itu sudah berapa kali melakukan terapi atau kemoterapi, Bang? Apa Mbak? Nggak dengar? Selama kakak sakit, sudah berapa kali dilakukan operasi di bagian kepala? Selama kakak sakit dilakukan operasi 3 kali. 2 kali pemasangan selang karena macet, sekali pengambilan penyakitnya bagian belakang. Tapi tidak sempat diambil karena resikonya lumayan besar. 3 kali, Bu. Baik, untuk saat ini sendiri, kakak sudah memiliki perkembangan yang cukup baik. Nggak dengar, Bang Pun. Untuk sekarang ini, kondisi kakak bagaimana, Bang? Sudah memiliki perkembangan yang lebih baik? Untuk saat ini kondisi kakak belum bisa memastikan ya. Karena kemarin itu mau dilakukan tindakan operasi, tapi tiba-tiba Mbak Fitri hamil. Ketika Mbak Fitri hamil dalam posisi 6 bulan. Jadi dokter pun tidak bisa mengambil tindakan asal-asal karena ada janin di perutnya. Jadi di stop pembedahan dulu, ditunggu selesai ada janin. Ya. Bang Pun juga terkejut ketika Fitri hamil dan kami periksa janinnya kembar. Ya. Itu ketahuan dia hamil pun udah 6 bulan. Ketahuan hamil sudah 6 bulan ya. Berarti Kak Fitri mengandung ketika sedang mengalami sakit kanker, Bang ya? Iya, Mbak Fitri sakitnya sekitar 4 tahun lebih ya. Jadi dalam posisi dalam sakit kanker yang luar biasa, Mbak Fitri hamil. Jadi dalam keadaan sakit, Mbak Fitri hamil. Untuk saat ini sendiri, Bang, biaya pengobatan Kak Fitri itu dari mana, Bang? Biaya pengobatan kadang-kadang ditanggung BPJS. Dulu dengan uang pribadi, saya ada uang pribadi dan BPJS. Selain itu, Bang Pun dibantu sama keluarga Mbak Fitri dan dibantu sama keluarga Bang Pun. Ketika tidak ada lagi uang, Bang Pun kehabisan uang, jadi Mbak Fitri tidak Bang Pun obati, jadi tinggal di rumah ya. Ketika Bang Pun ada uang lagi, baru kami berobat lagi. Ya, jadi Bang kan kondisinya ini saat ini Abang sudah resign dari pekerjaan, Bang ya? Iya, iya. Jadi kalau misalnya Abang resign dari pekerjaan Abang, eh, kebutuhan perekonomian keluarga itu bersumber dari mana, Bang? Saya keluar dari pekerjaan karena saya tidak masuk pekerjaan itu selama 2 tahun lebih ya, karena saya menemani istri itu sampai 2 tahun lebih, saya tidak pulang-pulang ke rumah, jadi perasaan yang tidak enak di saya, makanya saya mengundurkan diri dari pekerjaan. Ya. Bagaimana untuk mengobati Fitri, uang dari mana? Itu saya yakini ya, Allah pasti akan membantu Bang Pun ketika Bang Pun akan mudarat. Ya. Jadi dari keluarga Mbak Fitri dan keluarga Bang Pun yang membantu Bang Pun ala kadar ya. Iya, iya. Bang Pun, kalau boleh tahu nih ya, jadi tadi kan Bang Pun resign karena memang tidak masuk kerja. Jadi sebelumnya itu Bang Pun kerjanya di mana, Bang? Saya kerja di dinas kesehatan ya, kerja di dinas kesehatan. Saya karena 2 tahun setengah saya tidak masuk, ya, saya nggak enak hati. Saya tidak dipecat, cuma saya tidak enak hati sendiri, makanya saya buat surat pengunduran diri. Saya keluar dari pekerjaan. Ya. Maaf Bang Pun, ini sebenarnya Untuk mengurus istri. dan anak-anak Bang ya. Ya, Bang Pun, kalau boleh tahu Bang Pun di pekerjaan ini PNS atau kontrak?
Saya honorer ya, udah honor itu 10 tahun. Honor 10 tahun. Iya. Jadi Ya honorer, honor Bang ya, paling senior lah di situ ya. paling Tapi senior. karena keadaan yang membuat Bang Pun begini ya, makanya Bang Pun sering tidak masuk, makanya Bang Pun resign dari pekerjaan. Biar fokus ke Fitri, ya. Walaupun istri tidak tahu karena dalam keadaan sakit, Fitri dalam keadaan koma hari itu ya. Bang Pon, jadi kalau boleh tahu nih, untuk biaya ketika Bang Pon mengunggah video-video Kak Fitri, baik itu ke YouTube ataupun ke media sosial lainnya, itu berasal dari mana Bang Pon? Apa? Eh, Gini, kalau misalnya inisiatif dari Bang Pon sendiri nih, ketika mulai mengunggah video-video Kak Fitri ke YouTube itu berawal dari mana? Gini ya, saya udah habis ide. Serencananya bukan saya sengaja mengupload video-videonya. Bang Pun manajemen semua video istri saya karena saya teringat anak masih 2 tahun. Ketika terjadi apa-apa sama istri, anak saya mengetahui yang mana ibunya. Ya. Suatu hari Bang Pun lupa menghapus video di TikTok. Jadi yang melihat itu ribuan. Jadi orang bertanya sakit apa, dan orang pingin lihat. Makanya Bang Pun ngepost. Bukan sengaja Bang Pun ngepost ya. Pertama, memang tidak tersengaja. Biasanya Bang Pun buat TikTok, Bang Pun hapus. Hari itu memang Bang Pun lupa menghapus. Makanya sampai sekarang Bang Pun ngepost kesehariannya. Bang Pon, Dan ya? ya, Ya. Bang Pon, dan mana tahu ada solusi dari kawan-kawan. Makanya Bang Pun pengen sharing ya. Mana tahu ada yang sakit ini, Bang Pun kasih ini, kasih obat ini ya. Jadi gunanya positif lah ya. Kadang ada yang sharing obat ya, yang tidak Bang Pun tahu, jadi bisa Bang Pun berikan ke istri. ya, Bang Pon, jadi untuk saat ini Bang Pon memiliki 3 orang buah hati Bang Pon, betul ya? Bang Pon? Gua ya, Ya, Bang Pon untuk saat ini memiliki 3 orang anak, betul? maksudnya? Bang Pon saat ini memiliki 3 orang anak ya? Iya, betul, betul. 3 orang anak. Nah, untuk ketiga orang anak Bang Pon sendiri itu Bang Pon sendiri yang mengurusnya, yang merawatnya, atau memang ada bantuan dari orang lain Bang Pon? Kalau dulu biayanya pun kurang, pemasukan dan pengeluaran kurang, otomatis kita kerjain sendiri. Makanya banyak yang bertanya, Bang Pun kenapa selalu berdua? Karena pemasukan dan pengeluaran itu tidak sesuai. Ya. Kalau Bang Pun pakai orang lain, itu biaya lagi untuk orang lain. Makanya Bang Pun selalu berobat berdua, ya. Kemanapun kami berdua. Nah, tapi alhamdulillah untuk saat ini ada yang membantu Bang Pun, dan Bang Pun juga ada rezeki sedikit dibantu sama orang lain. Kalau Bang Pun sendiri pun tidak bisa ya. Kalau dulu semuanya Bang Pun yang melakukan sendiri, insya Allah saya bisa. Insya Allah sudah saya jalani 4 tahun, alhamdulillah bisa ya. Bang Pon, untuk sejauh ini ada nggak sih bantuan dari pemerintah untuk istri Bang Pon dan juga untuk anak-anak? Kalau untuk saat ini saya tidak ada bantuan dari pemerintah ya. Yang ada bantu Bang Pun dari orang IG ya. Instagram, follower Instagram itu membantu Bang Pun ala kadar, dikirim, tapi alhamdulillah antusiasnya yang luar biasa. Tapi dari pihak pemerintah untuk saat ini belum membantu Bang Pun ya. Cuma ada dari Baitul Mal ya, Baitul Mal cuma sekedar 3 bulan sekali uang makan, cuma itu aja. Udah Bang Pun dapati 2 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan sekali biaya makan dikasih untuk Bang Pun udah menerimanya 2 bulan, yang lain belum. Ya, Bang Pon, untuk saat ini sendiri nih Bang Pon, harapan terbesar dari diri Bang Pon itu apa? Halo? Harapan terbesar dari Bang Pun, semoga istri sembuh
Dan harapan Bang, kalau ada yang dermawan atau ingin bantu Bang Pun, bawa istri Bang Pun untuk pasang tempurung bagian belakang ya. Karena istri Bang Pun tidak ada lagi tempurung bagian belakang, itu matanya juga tidak nampak, tidurnya pun dengan jidat ya. Kalau misalnya ada yang dermawan ya, bawa, jangan dikasih uang atau apa, kalau bisa dibawa pasiennya diganti tempurung bagian belakang pun di luar negeri ya, di luar negeri mana tahu lebih maksimal, lebih bagus katanya. Itu keinginan Bang Pun ya. Seandainya penyakitnya tidak ada lagi di kepalanya, jadi Bang Pun ingin menggantikan tempurung bagian belakang karena dia tidak ada lagi tempurung bagian belakang. Baik, Bang, ya. Bang Pun, untuk saat ini perawatan atau pengobatan apa aja nih yang diperlukan sama Kak Fitri untuk menunjang kesembuhan dan kesehatan untuk Kak Fitri sendiri? Coba ulang Pak. Ya, untuk saat ini perawatan dan pengobatan apa saja yang diperlukan Kak Fitri untuk menunjang kesembuhan bagi Kak Fitri sendiri? Untuk saat ini Bang Pun ada kasih obat tradisional, ada Bang Pun kasih kayu bajakan yang dikirim dari orang Kalimantan ya. Bang, kalau lain tidak Bang Pun kasih karena takut, karena si bayi masih minum ASI, walaupun ASI Baik, kalau misalnya secara medis itu kan secara tradisional tadi Bang ya. Kalau misalnya secara medis apa saja yang dibutuhkan sama Kak Fitri untuk saat ini Bang? ASI si ibu untuk si janin. Ya, Halo? ya. Untuk saat ini sendiri kebutuhan medis yang dibutuhkan sama Kak Fitri itu dalam bentuk apa aja Bang? Bang Pun belum bisa memastikan ya kebutuhan apa aja. Pokoknya alhamdulillah ya ada yang membantu kebutuhan Bang Pun. Kalau kebutuhan kalau Bang Pun bilang kan banyak, kan nggak mungkin kebutuhan semua butuh ya. Yang namanya Bun David itu pelayanan atau apa semuanya ya, namanya susu ini kita belum kerja. Tapi alhamdulillah Allah memberikan cara, pokoknya nggak tahu bilang Bang Pun. Kalau ditanya Bang Pun sekarang butuh apa, Bang Pun juga tidak tahu rincikan butuh apa ya. Ya. Kalau misalnya dari dokter sendiri nih Bang Pun, dari pihak kedokteran Dokter sendiri menganjurkan apa saja untuk Kak Fitri? setelah Lebaran, Bang Pun akan ngecek Fitri masih ada penyakitnya tidak di dalam kepalanya. Seandainya masih ada penyakitnya di dalam kepala, dia akan dilakukan tindakan operasi lagi. Seandainya penyakitnya sudah hilang di bagian kepalanya, jadi dokter akan operasi pemasangan tempurung bagian belakang. Ini Bang Pun tidak tahu masih ada penyakitnya atau tidak. Setelah Lebaran, Bang Pun ngecek masih ada penyakitnya atau tidak. Itu Ibu. Baiklah. Terima kasih banyak Bang Pun sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan juga menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi bersama keluarga. Terima kasih banyak untuk waktunya Bang Pun. Semoga harapan Bang Pun dan juga seluruh masyarakat bisa memberikan yang terbaik, mendoakan yang terbaik pastinya untuk Kak Fitri Bang Pun. Terima kasih banyak Bang Pun.